acara ini saya selalu menegaskan bahwa kalau kita lahir dari orang tua yang kebetulan secara ekonomi bisa disebut miskin, bukan berarti itu halangan untuk kita sukses dalam kehidupan. Begitu pula kalau orang tua kita pendidikannya tidak tinggi, juga bukan halangan bagi kita untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. Jadi semangat itulah yang akan saya hadirkan di episode kali ini. Bagaimana perjuangan seseorang untuk mewujudkan cita-citanya, terutama dalam bidang pendidikan. Tamu kita yang pertama siapa? Namanya Puji Utomo. Puji, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat? Sehat. Oke, silakan duduk. Puji, umurmu berapa sekarang? 26. 26. Oke, pekerjaan? Dosen sekarang. Aku dulu 28 masih mahasiswa. Yang salah siapa ini? Bang Andi berarti. Keluar. Berani-berani. Baru kali ini ada tamu bilang saya yang salah. Kamu kan lebih muda jadi ngalah ya. Bilang aja saya yang salah. Coba diulang. Siapa yang salah? Bang Andi. Oke. Umur 26 sudah jadi dosen. Emang kamu ngajar di mana? Di Universitas Teknologi Yogyakarta. Oke, ngajar apa ya? Program studi teknik sipil. Lah Puji, kamu sendiri pendidikan terakhirnya apa? S2 di Universitas Gadjah Mada. Saya lihat semakin kamu yang salah ini. Oh gitu. Umur 26, S2. Oke, aku umur segini S1 pun belum. Berarti kamu banyak salahnya ini aku lihat ya. Oke, lulus S1 umur berapa dulu? 2015 waktu itu. Umur? Wisuda bulan Februari 2015. Berarti umurnya 23. Kurang. 23, wisuda S1. Iya. Lalu lulus S2 umur? 25 berarti. 25 sudah S2. S2 waktu itu. Dengan umur semuda itu, menurut analisaku, pasti kamu lulus pas-pasan. Woi. IP kamu berapa? S2-nya 4,00. Kemudian kalau S1-nya 3,86. Jadi yang satu cum laude, yang satu S2-nya summa cum laude. Ini serius kamu? 2 rius malah. Kok wajahmu nggak menunjukkan kamu pandai ya? Harusnya yang pandai ini kepalanya paling nggak botak. Jangan lihat covernya, aduh. Tunggu dulu. Aku kan selalu curiga nih. Kamu S1 3,86. S2 4 summa cum laude. Nah, kalau dari potonganmu kan nggak kelihatan kamu pintar ya. Aku curiga kamu pasti anaknya pejabat atau orang yang berpengaruh sehingga dosen atau universitas nggak enak hati dan Gitu. dan akhirnya menaikkan nilaimu. Kamu betul gitu, anaknya pejabat, Bukan. anaknya orang berpengaruh. Orang tua aja nggak lulus SD waktu itu. Orang tuamu nggak lulus SD? Nggak tamat SD. Pekerjaannya apa? Kalau dulu masih di kampung, karena sekarang udah ikut di Jogja. Kalau di kampung dulu petani. Sekarang? Kemudian ibu pedagang waktu itu. Sekarang di rumah. Paling buat ibu rumah tangga sambil buat apa? Ada telur asin, terus kadang ada bandeng presto kayak usaha kecil-kecilan. Usaha rumahan? Iya. Jadi kamu bukan anak pejabat? Oh, bukan. Serius? Dari tampangnya aja nggak kelihatan anak pejabat. Bukan aku yang ngomong ya.
Bukan aku yang ngomong. Oke, tapi sebelum kita tambah penasaran, ada baiknya kita lihat liputan berikut ini. Bagi Puji Utomo, hidup yang ia jalani saat ini adalah buah dari perjuangannya dan kerja keras. Siapa yang menyangka dosen Universitas Teknologi Yogyakarta ini pernah merasakan sulitnya hidup dalam kekurangan. Dibesarkan dalam keluarga sederhana, Puji harus mengandalkan beasiswa untuk bisa melanjutkan pendidikan. Dengan jalur prestasi ini, Puji bisa mengenyam pendidikan S1 dan S2 di Universitas Gadjah Mada. Semua orang yang kemudian pernah dekat sama Puji itu pasti bangga itu, Mbak. Punya teman kayak Puji itu. Karena di satu sisi dengan kondisi yang keterbatasan, dia bisa tetap kuliah, dan kuliahnya itu benar-benar prestasinya ya nggak main-main. Jadi lulusan terbaik itu 2 kali, S1 dan S2 kan. Saya sama Puji juga sebenarnya sama-sama punya keterbatasan. Cuman kalau saya itu biasanya apa yang kemudian saya dapatkan itu ya, misalnya saya dapat beasiswa itu ya saya pakai sendiri itu. Nah, sedangkan Puji itu apa yang kemudian beasiswa yang didapatkan ya sebenarnya itu masih harus di-sharing ke orang tuanya, ke adiknya dan sebagainya. Itu sih yang bikin saya benar-benar kagum lah. Namun perjuangan Puji bukan hanya dalam pendidikan saja. Untuk bertahan hidup pun, Puji harus bekerja keras. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Puji menjadi guru bimbingan belajar. Ia bahkan tinggal di masjid dan menjadi marbot agar tidak membayar uang kos. Katanya Pak dosen, bijinya niku dapat 400 kumplot. Nggih seneng niku wau anak kula saged kuliah niku wau bapake mboten bayari dak nggih ha. Kan rumah ndak ada kos-kosan. Mas Puji tut tidur di masjid mak abot-abote wong ora duwe aku sakake karo make, aku ben make orang ngirimi duwe aku turu nek masjid diparingi niku nasi sama yang punya masjid. Kini, bukan hanya mencukupi hidupnya, Puji juga bisa membantu perekonomian orang tuanya. Dengan moto, tetap semangat pantang menyerah, tetap tersenyum pantang mengeluh, Puji terus melaju untuk menggapai mimpinya. Ngomong-ngomong, siapa yang kamu gonceng di video tadi? Oh, istri saya. Oh, jadi sudah menikah? Sudah Sudah berapa lama? 2 mingguan. Pantas dari tadi senyummu aneh. Oh gitu. Orang yang baru menikah senyumnya agak aneh memang ya. Baik, Puji, kalau dilihat dan tadi dari ceritamu, kehidupan keluargamu dulu sangat-sangat sederhana ya. Iya lumayan. Berapa bersaudara? 6 bersaudara. 6 bersaudara. Iya. Pendidikan, itu kakak atau adik? Saya nomor 5. Jadi punya 4 kakak, 1 adik. 1 adik. Iya. Kakak-kakak dan adikmu pendidikan terakhirnya apa? Setara SMA, SMK seperti itu. Sama adik baru SD sekarang. Oke, jadi sekarang satu-satunya yang Ya, dulu tembus. ada kakak sih, ada yang sempat mau kuliah, sempat mau selesai kuliah tapi nggak selesai. Karena Waktu itu dibayari sama saudara dari ibu waktu itu, cuman nggak sampai selesai. jadi belum pernah ada yang jadi sarjana di dalam keluargamu. Kamu satu-satunya. Alhamdulillah satu. Bahkan sampai S2. Ya, mudah-mudahan sampai S3 juga. Amin. Kalau dilihat 6 bersaudara, orang tua tadi pekerjaannya petani, ya. Bagaimana ceritanya kok kamu bisa sampai kuliah? Biayanya bagaimana itu? Waktu itu tahun 2010 Bang. Jadi waktu 2010 itu ada, sebenarnya
sebelum masuk UGM tuh sebenarnya saya punya mimpi itu bisa kuliah di 3 kampus yang waktu itu terbaik lah di Indonesia. Jadi ada UI, ITB sama UGM waktu itu yang saya kejar. Ada beasiswa ITB untuk semua kalau nggak salah waktu itu. Kalau nggak lupa saya Bang. Oke, Cuman terus nggak keterima, kemudian UI sempat ikut PMDK juga nggak keterima. Alhamdulillah di UGM ada penelusuran bibit unggul tidak mampu waktu itu. Alhamdulillah waktu itu sebelumnya SM-nya belum pernah sejarahnya ada yang keterima. Dan alhamdulillah waktu itu saya yang pada tahun 2010 keterima lewat jalur itu. Oke, lewat penelusuran bibit unggul tidak mampu, PBUTM ya. Nah kebetulan pada tahun 2010 itu alhamdulillah pada zamannya Pak SBY waktu itu ya. Jadi ada program bidik misi waktu itu pertama kali digulirkan sama pemerintah. Terus? Alhamdulillah waktu itu karena UGM bingung ini jalurnya harus lewat mana. Akhirnya yang dapat PBUTM itu dialihkan dapat Ke bidik misi. Itu. Jadi kamu dapat beasiswa bidik misi. Iya, selama 4 tahun. 4 tahun. Itu di UGM, dari UGM-nya. Kemudian tahun ke-3 sama ke-4 alhamdulillah dapat beasiswa lagi waktu itu. Jadi double waktu. Dari Yayasan Nurul Fikri waktu itu. Oke, jadi orang tua tidak membiayai. Nggak pernah membiayai sama sekali. Oke, tapi kan kamu harus juga menanggung biaya hidup sehari-hari. Dari mana itu? Nah waktu itu biasanya ada uang sakunya Bang. Jadi bidik misi itu pada tahun pertama 500.000 waktu itu untuk di Jogja. Tahun kedua mulai naik. Kalau nggak salah itu 600.000 sampai sekarang kayaknya masih ya. Kayaknya masih 600.000. Tapi katanya kamu bukan untuk diri sendiri, tapi bagi ke orang tua. Nah itu kalau orang tua tahun kedua, ketiga itu udah karena udah tinggal di masjid, kemudian uang makan juga biasanya dikasih sama pengurus takmirnya. Oh jadi supaya ngirit kamu tinggal di masjid? Ada di masjid juga. Jadi marbot? Salah satunya pertimbangan finansial, tapi juga ada pertimbangan lain kayak misalkan kita seorang pemuda harus bergantung hatinya kepada masjid dan sebagainya. Jadi nggak selain hanya finansial juga. Jadi belajar ilmu agama juga ya? Kemudian lebih bersyukur sih Bang. Jadi ketika kita, walaupun kita nggak punya apa-apa, mungkin kita nggak bisa berbagi dengan uang, kita bisa berbagi dengan ilmu kita buat ngajar anak-anak, ngajar ibu-ibu, pengajian dan sebagainya. Orang tua yang ibu itu kelas 2 salah. 2 SD saja? Ya, ayah? Yang ayah itu lebih tinggi dikit, kelas 5 atau kelas 6 gitu. Lahir dari keluarga yang sangat sederhana, petani, tapi saya dengar juga pernah jualan ikan lele ya? Oh iya, pernah. Ayah. Kemudian kamu sekolah dengan dukungan beasiswa S1, S2 juga diselesaikan dengan prestasi IPK yang luar biasa ya. S1-nya 3,86, kemudian S2-nya 4. Tapi setelah lulus S1 katanya kamu sempat kembali ke kampung, ada pemberdayaan di sana, ada kegiatan sosial. Apa yang kamu lakukan sebelum S2? Sempet sih waktu itu anak berpikiran, jadi ngumpulin teman-teman mahasiswa yang ada di kampung itu buat bareng-bareng. Oh ada proyek nggak nih buat bareng-bareng? Apa proyeknya? Apa yang kamu waktu itu kita lakukan? buat gerakan pemuda gitu, Soponyono namanya. Nah cuman waktu itu baru. Kegiatannya apa? Kalau saya lebih ke pendidikan waktu kita buat perpustakaan desa gitu waktu itu. Kalau dilihat dari latar belakang keluarga kan S1 udah bagus nih. Iya. Dibandingkan dengan orang tua, SD nggak lulus ya? Nggak lulus. Orang tua yang ibu itu kelas 2 salah. 2 SD saja? Ya, ayah? Yang ayah itu lebih tinggi dikit, kelas 5 atau kelas 6 gitu. Ya lumayan lah, lumayan. Nah artinya kamu S1 cukup, kenapa sampai ada keinginan untuk melanjutkan ke S2? Apa yang mendorong kamu? Pertama itu dari kakak sih. Sebenarnya passion saya karena ketika lihat semasa kuliah itu dari IPK yang tinggi, kemudian effort, struggle buat belajar, kemudian struggle buat ikut penelitian, ikut pengabdian sebagainya. Sebenarnya passionnya ya di situ, di pendidikan, pengajaran. Apalagi kan dapat beasiswa. Kemudian saya pengen pikir bahwasanya anak-anak Indonesia punya kesempatan yang sama buat juga kuliah. Akhirnya punya kepikiran gimana biar saya juga menjadi bagian untuk menyiapkan sumber daya manusia di Indonesia. Salah satunya dengan jadi akademisi. Menyelesaikan S2 1 tahun
1 tahun 4 bulan. Itu termasuk cepat ya? Termasuk cepat karena di Indonesia itu Kenapa kok bisa cepat sekali kamu nyelesain ini? karena memang targetnya mau nilainya kayak gimana, yang penting lulus secepat-cepatnya waktu. Terus kemudian bagaimana setelah lulus, kamu dalam usiamu yang 25 tahun kok bisa jadi dosen ya? Oh ya waktu Ini itu dosen mudah sekali ini ya? waktu itu yang karena target lulus secepat-cepatnya mau nilainya kayak gimana, tapi alhamdulillah qadarullah sekali lagi takdir Tuhan itu kalau kita jaga Tuhan maka Tuhan akan menjaga kita gitu. Sudah cepat, Iya. malah summa cum laude. Iya, jadi IPK-nya udah 4. tercepat juga IP-nya paling terbaik di 4,00. Kamu lulusan terbaik tahun Iya, itu? Waktu itu untuk teknik terbaik, cuman kalau untuk tingkat kampus cuman beda hari waktu itu. Yang lulusan terbaik itu dari hukum, beda 1 tahun 4 bulan 8 hari lah. Saya 1 tahun 4 bulan 13 hari. Waduh. Waktu itu. Beda kecepatan aja ya? Iya, beda Tapi IPK-nya sama. IPK-nya sama waktu itu. Kok bisa jadi dosen? Bagaimana ceritanya? Jadi ceritanya itu karena sebelum wisuda, karena Januari itu sebenarnya udah lulus. Wisudanya baru 19 April waktu itu, karena kan periode ngikut sama kampus. Nah selama 4 bulan itu vakum, ngapain nih? Terus akhirnya coba cari-cari, kira-kira kampus mana yang memang membutuhkan buat belajar saya ngajar waktu itu. Terus akhirnya coba cari-cari kampus yang ada di dekat UGM waktu itu. Nah salah satunya adalah Universitas Teknologi Yogyakarta. Kamu daftar? Waktu itu ketemu sama Kapodinya waktu itu. Jadi sebelum jadi dosen tetap itu saya jadi dosen tidak tetap dulu. Karena waktu itu masih kerja di luar. Jadi kayak project-project gitu. Jadi ikut proyek dan sebagainya. Dengan usiamu yang 25 tahun, mereka percaya kamu bisa ngajar? Iya bisa. Karena udah lulus S2 kemudian lihat CV-nya sebentar. Lihat IPK-nya. Iya, betul. Ya nggak tahu juga sih. Pertimbangannya gimana. Terus dikasih kesempatan ngajar. Waktu itu cuman 9 SKS. Jadi satu SKS-nya itu 50 menit. Jadi selama 1 minggu cuman ngajar 450 menit waktu itu. Komentar mahasiswa yang kamu ajar, kan ini umurnya hampir sama nih. Ya waktu itu kepikiran, wih kayaknya dipanggil Pak, kayaknya belum cukup. Apalagi belum beristri waktu itu. Jadi kalau saya membolehkan mau dipanggil Mas, yang penting adalah sopan santun tuh harus dikedepankan gitu. Oke. Jadi mahasiswa manggil kamu apa? Waktu itu Mas, Pak, tapi karena beberapa tahun berikutnya etika di kampus kita harus Pak, manggilnya ya. Oh, kamu dipanggil Bapak? Iya, sekarang. Nggak kagok itu? Ya kadang kagok, tapi sekarang udah punya istri ya enggak. Ya. Mana sih istri, ada di sini nggak? Ada. Mana istrinya? Boleh berdiri? Oh, ini dia istri tercinta. Oke ya. Jadi banyak perubahan setelah ada istri ya? Ya walaupun baru 2 minggu ya ada sedikit lah perubahan. Kamu juga pernah dapat beberapa penghargaan ya? Penghargaan apa aja? Oh banyak sih. Jadi mulai lomba-lomba, kemudian yang terakhir tuh dari yayasan tuh dapat penghargaan peneliti muda dan pembaharu teknologi waktu itu. Jadi pembaru teknologi apa yang kamu perbarui? Dulu waktu itu ada ya dari kegiatan kreativitas mahasiswa seperti itu sih. Kita belajar meneliti, kemudian melakukan pengabdian juga. Teknologi memanen kabut waktu itu. Pemanen kabut? Iya waktu itu. Kabut dipanen? Iya. Bukan kabut asap tapi bukan. Ya, ini kabut embun-embun itu? Iya kabut embun. Dipanen? Iya waktu itu. Bagaimana cara manennya? Ya hasil dari searching, kemudian riset, kemudian kita dapat satu lokasi yang yang cocok. Di mana itu? Waktu itu di Semarang waktu itu. Di desa? Di desa perbatasan antara Temanggung sama Semarang. Terus kenapa kamu panen embun itu untuk apa? Karena desanya Walaupun itu saya nggak ngerti panen embun itu gimana ya? karena waktu isunya itu kekeringan di sana, Oh, terjadi kekeringan di daerah masalah itu. utamanya, kekeringan. Terus kabut atau embun ini kamu panen, cara manennya gimana sih? Sederhana sekali sih. Jadi kita cuman kasih kasih jebakan lah bahasanya. Jebakan, kita kasih jaring-jaring gitu. Nah, kita teliti jaring yang paling bagus yang seperti apa waktu itu. Jadi ditahan jaring. Nah, jaring Terus ada embun, air, terus kemudian menguap, turun, air jatuh ditampung. Kemudian dialirkan pakai irigasi tetes waktu itu. Ditetes buat netesin ke sayuran-sayuran di warga sana. Oh, berhasil itu?
Ya lumayan lah, terutama untuk pas kekeringan sekali itu sangat membantu sekali. Oke. Jadi kalau boleh tahu sebenarnya apa yang ingin kamu wujudkan dalam kehidupanmu di kemudian hari? Apa ada mimpi sesuatu yang kamu ingin wujudkan? Sebenarnya mimpinya sederhana sekali sih. Apa itu? Yang pertama ini karena sekarang jadi suami ya paling nggak bisa membangun keluarga yang strategis lah. Keluarga strategi. Paling Ini mentang-mentang ada istrinya jadi ngomong soal keluarga aja atau masih 2 minggu ya? Ya, biar Nanti kan- kalau kayak aku ini udah 31 tahun, udah males ngomongin keluarga. Nanti ada waktunya kamu males juga seperti aku ya. paling tidak sebagai suami ya jadi panutan buat istri, buat keluarga. Kalau untuk akademisi ya paling enggak ya paling tinggi lah. S2 mudah-mudahan dapat kesempatan S3, kemudian kalau bisa sampai ke tingkat jabatan yang tinggi dari jabatan fungsional itu kan kalau dosen dari asisten ahli, lektor kepala, mudah-mudahan bisa dikasih kesempatan sampai profesor di Indonesia. Baik Puji, terima kasih udah berbagi cerita dengan kami semua di studio maupun dengan penonton di rumah masing-masing ya. Jadi ini mudah-mudahan menginspirasi kita semua bahwa lahir dari keluarga yang sangat sederhana tidak menghalangi kamu untuk sekolah setinggi-tingginya ya. S2 lulus summa cum laude. Luar biasa, kita berikan aplaus. Setelah ini kita akan mendengarkan cerita dari seorang anak loper koran yang berjuang juga untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. Lalu apa prestasi yang pernah dia capai? Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Karena kondisi yang dalam tanda kutip pra-sejahtera, ya cara ibu saya untuk mengakali makan sehari-hari ya mie instannya 1 dengan mie keringnya 2, sehingga kita sekeluarga bisa makan. Berikutnya saya akan sampaikan kisah mengenai anak loper koran yang juga berjuang untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. Bukan cuma berjuang, tapi ada prestasi yang mengikuti dia. Siapa dia? Rahmat Budiarto. Ya, Rahmat Budiarto ya. Kamu dari mana asalnya? Saya Jember. Jember. Oke, silakan duduk. Panggilanmu Diar. Biar, Pak. Mas. Rahmat Budiarto. Oh, Iya. dipanggil Diar. Umurmu sekarang berapa? 25. 25 tahun. Oke. Pendidikan terakhir apa? Pendidikan terakhir S2, baru lulus S2. Dan masih kuliah? Iya, sekarang kurang 1 semester untuk selesai S3. 25 tahun. Pasti ada yang salah. Yes. 25 tahun, sebentar lagi kamu jadi doktor. Mudah-mudahan 26 tahun ya, Mas Andi. Oke, Bisa lulus berarti jadi dokter. tinggal 1 tahun lagi nih ya kemungkinannya ya? Tinggal 1 semester. Satu semester. depan. Oke, jadi dokter. Amin. Umur 26 tahun. 26 tahun. Pusing aku. Jadi kalau S2-nya jurusan apa waktu itu? Jurusannya agronomi dan hortikultura. Oke, terus kamu selesaikan berapa lama S2-nya waktu itu? S2-nya karena jalan bersamaan S2 dan S3, jadi S2-nya agak molor, 2 tahun lebih, baru selesai baru selesai April 2018. Jadi kalau dirangkap S2 dan S3 kira-kira makan waktu? 4 tahun. 4 tahun. Keseluruhannya 4 tahun. S2 dan S3. Emang kamu pinter ya? Beruntung, Mas. Oh beruntung, bukan Iya, pinter? Bukan. Oke. Nah soal IPK, aku kembali ragu juga. Ya, Udah biasa, Mas, diragukan. iya. Sudah biasa. Udah biasa. Ih cewek-cewek. Iya. IP kamu berapa ketika lulus S2? S2 4. Summa cum laude lagi.
Artinya kamu waktu itu wisudawan terbaik pada tahun itu? Lulusan terbaik program magister pada wisuda April 2018. Jadi ini benar yang tadi kalau aku ngomong kamu anaknya tukang Benar, loper benar. koran. Benar. Jadi ayahmu loper koran. Ayah saya loper koran di Jember. Kenapa kamu bisa pinter kayak gini? Karena menurut Karena saya, baca koran. menurut saya Mas Andi, kemiskinan itu tidak identik dengan kebodohan. Kemiskinan tidak identik dengan kebodohan. Jadi jangan menganggap orang miskin pasti bodoh. Iya. Salah. Salah. Mie instan tidak identik dengan kebodohan. Jadi yang semua makan mie instan itu bodoh, tidak. Yang identik itu kemalasan. Karena kemalasan itu nggak bisa buat beli mie instan. Tunggu dulu. Urusan mie instan ini kenapa kamu sampaikan di sini? Ya, karena dulu, jadi karena kondisi yang dalam tanda kutip pra-sejahtera atau masih kekurangan, ya cara ibu saya untuk kali makan sehari-hari ya mie instannya 1 dengan mie keringnya 2 gitu. Agar porsinya lebih banyak, sehingga kita sekeluarga bisa makan. Oh, sampai segitunya ya? Iya. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa kita ingin tahu lebih jauh siapa Diar. Ikuti liputan berikut ini. Studi S3 seperti itu sangat jarang sekali bisa didapatkan oleh orang-orang lain seperti saya contohnya. Dan Mas Diar merupakan sosok yang sangat hebat sekali. Dia bisa lulus cum laude pada S2-nya dan saat ini dia hampir menyelesaikan studi S3-nya dengan IPK masih dapat dipertahankan yaitu 4. Sosok seperti Mas Diar ini, Rahmat Budiarto ini diperlukan oleh dunia pendidikan terutama ya. Karena saya lihat Mas Diar ini dia mempunyai potensi, cerdas orangnya dan sangat tekun dalam studi. Jadi mungkin harapan ke depan saya inginkan dia itu menjadi sosok mungkin seorang pengajar untuk bisa mentransfer untuk pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan pendidikan. Kini, Diar fokus menyelesaikan studi doktoralnya dan berencana akan kembali ke kampung halamannya untuk membantu petani dengan ilmu yang telah ia dapat di IPB. Ya, Diar, kamu lahir dari ayah seorang loper koran. Benar. Ya, kemudian lulus S2 dengan IPK 4. Ya, luar biasa sekali. Nah, ini memang tidak semua orang bisa percaya apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Tapi boleh tahu sesusah apa hidupmu sebagai anak loper koran ini? Mungkin saya kecil masih ngontrak, kemudian sudah pindah dengan tanah sendiri, rumah masih bilik bambu. Lantainya pun masih tanah itu saya pernah merasakan. Kemudian keluarga juga sempat menjadi penerima manfaat program pembenahan rumah. Kalau makan ya sehari-hari, kalau tidak salah ibu saya itu
uang belanjanya hanya 50.000 sehari. Jadi ya Untuk menanggung berarti berlima ya? berlima. Itu pun kalau korannya terjual semua. Dan namanya orang jualan tidak setiap hari akan terjual semua. Ya, jadi bisa dibayangkan terbatasnya kondisi saat itu. Oke. Tapi bagaimana ceritanya kok kamu bisa SD, SMP, SMA, bahkan kemudian sekarang sekolah di doktoral ini? Saya bersyukur sekali saya punya keluarga besar yang mendukung pendidikan. Jadi SD, SMP, SMK, saya SMK. Oh, SMK kamu? Iya, karena sama kita. Oh, sama ya. Iya. Karena pada saat itu ayah saya sudah planning bahwa oke, sebagai anak pertama belum punya uang untuk kuliah. Jadi kalau mau kuliah, silahkan kerja dengan keterampilan SMK-nya. Iya. SMK jurusan apa? SMK Pertanian, SMKN 5 Jember. Oke. Karena ingin tetap sekolah ya sudah SMK. SD, SMP, SMK, saya juga penerima manfaat BOS. Kemudian banyak dibantu oleh keluarga besar dan juga oleh orang tua saya sendiri. Kuliah, saya melamar bidik misi seperti Mas Puji, tapi saya kurang beruntung. Tapi ternyata Allah punya rencana lain yang lebih indah. Saya menjadi penerima manfaat beasiswa unggulan dari Kemenristek Dikti. Jadi S1 saya 4 tahun itu full beasiswa. Bahkan ada program pertukaran pelajar di Thailand dan di Korea yang di-cover oleh beasiswa tersebut. Kamu berangkat ke sana? Iya. Terus S2-nya siapa yang nanggung biayanya? Kembali lagi, alhamdulillah S2 dan S3 saya mendapatkan beasiswa namanya PMDSU, Program Magister Doktor Sarjana Unggul. Jadi beasiswa ini dikelola oleh Kemenristek Dikti, pemerintah Indonesia. Jadi sampai S3 saya pengguna APBN ya, melalui jalur beasiswa. Ini juga menarik ya, artinya orang tua tanda kutip miskin itu bukan merupakan hambatan ya, karena ada cara lain untuk bisa sampai ke jenjang yang tinggi sekarang ini ya, melalui program-program beasiswa tadi. Artinya peluang itu ada ya? Banyak. Oke, kamu sendiri waktu itu punya keinginan untuk sampai ke tingkat ini atau dulu sebenarnya waktu SMK merasa nggak ada harapan? Sebetulnya pada saat SMK mulai berpikiran harus kuliah nih. Bagaimanapun caranya harus kuliah. Maka dari itu saya rajin datang ke BK untuk bimbingan bagaimana caranya agar bisa kuliah tanpa biaya. Terus adik-adikmu ada yang juga mengejar beasiswa ke perguruan tinggi? Adik pertama saya adalah penerima manfaat beasiswa bidik misi. Alhamdulillah sudah lulus. Jadi tinggal adik bungsu yang masih SMA. Jadi pendidikan penting sekali dalam keluargamu tampaknya. Pendidikan ya cara paling mudah menurut saya merubah nasib ya dalam tanda kutip. Mau ngapain gitu. Kalau kerja kan kerja apa gitu. Kita tidak punya basic modal. Ya cara paling gampang ya udahlah belajar. Untuk mengubah kemiskinan. Iya. Dengan pendidikan. Nanti bagaimana pandanganmu tentang orang tua ya? Kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Teman-temanmu tahu nggak kamu anaknya loper koran? Tahu? Nggak malu? Tidak, buat apa? Itu yang luar biasa. Kalau bapaknya pejabat kan biasa. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy dan tamunya masih tetap Diar atau nama panjangnya Rahmat Budiarto. Benar. Dipanggil Diar. Nah, berkaitan dengan kisah hidupnya anak seorang loper koran, kemudian mampu melanjutkan pendidikan hingga sekarang tingkat doktoral, sebentar lagi jadi doktor. Amin. Nah, terus kemudian waktu S1 lulus IPK berapa? 393. Sama hebatnya. S2 4. Dan ini katanya IPK sementara berapa? 4 juga.
apa yang membuat seorang Diar itu bisa mencapai prestasi setinggi itu? Sebenarnya tidak ada trik khusus, sama seperti pelajar pada umumnya. Kalau ada tugas ya dikerjakan, kalau tidak ada tugas ya bermain. Agar seimbang. Tapi yang Hidup paling ini harus penting menurut berimbang, saya ya? adalah jangan lupa koneksi atau sosial, karena rezeki itu mungkin tidak hadir pada saya, tapi pada teman saya yang menginformasikan. Saya dapat beasiswa S2, S3 itu PMDSU, sebenarnya saya tidak tahu. Itu adalah teman saya yang dapat informasinya, kemudian dia membagikan kepada saya. Termasuk beasiswa S1 saya beasiswa bidik misi yang murni saya melamar sendiri, akan tetapi beasiswa unggulan itu adalah informasi dari teman saya. Jadi jangan hanya melulu belajar, ya harus lebih seimbang, belajar, bermain, dan bersosial. Oke, bergaul ya. Bergaul. Karena ini adalah akses. Ya benar. Oke. Nah, bagaimana komentar orang tuamu setelah tahu anaknya bisa sampai tingkat doktoral dan sebentar lagi jadi doktor? Ya mungkin beliau bangga. Mungkin. Emang kamu nggak pernah tanya ya? Iya, maksudnya saya tidak pernah menanyakan bagaimana komentarnya terhadap apa yang sudah saya alami sekarang, tapi biarkan ayah saya itu mendapatkan penilaian tentang capaian putra-putrinya dari teman-teman ayah saya. Jadi saya tidak mau berbangga, karena pun belum, masih banyak yang cita-cita yang perlu saya Masih wujudkan. panjang Masih perjalanan panjang, hidupmu ya, umur 25 tahun 25 ya. tahun. Oke, terus dengar-dengar jarang pulang ke Jember ini, gara-gara kuliah ini. Awal-awal kuliah 2 kali setahun. Sekarang karena sudah mau lulus ini Mas Andi, jadi harus Fokus. ya sekarang setahun sekali lah. Oke. Seperti Bang Toib ya. Bang Toib nggak jelas pulang atau tidak. Iya. Nah, karena itu kita panggilkan orang tua dari Diar, Pak Gatot dan Bu Rahayu. Nah, kita panggil di sana orang tuanya. Di sini. Iya, apa kabar Pak Gatot? Bu Rahayu. Iya. Silakan duduk. Sini, kamu di sini mau? Enggak, ibu tengah. Enggak, ibu tengah. Boleh. Ibu tengah. Oh. Ibu tengah kok. Oh iya. Silakan berunding dulu, berunding. Iya. Lagi diskusi ya. Cukup, Bu. Cukup. Nyaman nggak? Ada yang mau nyaman, pindah nyaman. ke sini? Oh cukup. Oke, berarti saya boleh duduk ya? Oh boleh Pak. Oke. Oh boleh katanya boleh. Bu, jadi apa komentarnya lihat anaknya bisa sebentar lagi jadi dokter ini? Komentarnya, makasih, alhamdulillah. Grogi ya, nggak pernah di acara televisi ya Bu ya? Ya. Kalau Pak Gatot, apa komentar tentang anaknya ini? Ya, alhamdulillah, bersyukur aja dah. Bersyukur. Iya. Nah, pernah nggak membayangkan anaknya bisa sekolah sampai setinggi ini? Emang kalau dilihat dari kita tarik ke belakang, emang ini untuk belajarnya itu lumayan giat. Dari kecil sudah kelihatan. Dari itu kecil ya? ya sudah kelihatan. Oke. Bapak sendiri lulusan apa? SMA. Ibu? SMA juga ya. Nah, dulu jualan koran berapa lama? Dari ini SD kelas 5 sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih Masih, jualan koran? iya. Jadi bapaknya loper koran masih? Karena tidak mau disuruh berhenti. Oh, tidak mau disuruh. Kenapa nggak mau berhenti, Pak? Ya masih Masih sehat, masih kuat. masih kuat. Iya. Oke, menarik ya. Boleh tahu penghasilannya kalau jadi loper koran sekarang ini berapa ya? Kalau anggap aja laku semua. Ya di bawah 100 lah penghasilannya. Dulu katanya Diar dilarang membantu bapaknya untuk jualan koran atau membantu secara ekonomi. Betul itu? Kalau memang Kenapa? ini, karena saya sendiri kan melihat ini punya potensi untuk sekolah. Kenapa aku enggak sekolah aja? Karena kerja orang tua masih muda, masih mampu. Walaupun dengan enggak begitu banyak pendapatan, tapi kan ya bisa dibilang cukup lah kalau memang kita mau bilang cukup.
Jadi dengan sengaja melarang Diar untuk membantu supaya dia Iya. bisa fokus supaya bisa fokus Belajar. ke sekolah. Iya. dan hasilnya seperti sekarang ya. Kalau harapan Ibu dan Bapak terhadap Diar apa? Kalau saya sendiri ini, semua ya kita kembalikan ke yang bersangkutan. Hanya saja kalau saya boleh pesan, kan ini sekolah di cover sama APBN. Oke. Jadi paling enggak ya harus ngerti. Ngerti mungkin kita harus berbagi transfer ilmu kan itu. Mengembalikan ilmu Iya. kepada bangsa Indonesia ya, karena dibiayain oleh negara ya. Itu pesan saya ke yang Iya, Ibu mau menambahkan. Enggak, sama aja sama bapaknya. Jadi di mata Ibu, Diar ini anak seperti apa sih? Anak yang manut, Manut, nurut itu ya. penurut, taat pada orang tua. Oke. Memberi Terus contoh berharap kepada- Diar menikah kapan nih? Tergantung anak. Oh, belum pernah, aku bantu Iya, nanya ya. ditanya Mas Andi ya. Iya. Kapan kira-kira? Kapan deh? Terserah dari Masih jauh lah Bu ya, umur 25 masih sangat muda ya, masih panjang cerita perjalanan karir dan hidupnya ya. Nah, kalau kamu sendiri melihat pengorbanan ayah dan ibu untuk kamu apa ya? Oh ya, apa yang sudah beliau-beliau berikan untuk saya itu ya tidak ternilai. Apapun yang saya bisa berikan sekarang di masa depan itu tidak akan bisa membayar apa yang sudah beliau berikan kepada saya ya. Yang saya lakukan ya berusaha terbaik sajalah. Apa yang beliau inginkan ya berusaha saya turuti. Oke, ini pernah ada kejadian katanya waktu masih di Jember, perjuangan ayah yang luar biasa ya untuk mencari nafkah untuk keluarga. Terus satu hari katanya adikmu lihat ya, bapakmu sedang tertidur di emper toko gitu ya, Iya. lagi istirahat. Itu gimana perasaan anak kalau ngelihat perjuangan bapaknya seperti itu? Saya pun juga taunya dari adik, karena waktu itu yang cerita adik. Karena memang ayah saya nggak pernah mau cerita gimana kerasnya berjualan. Dan saya juga karena sudah dilarang ya sudah, saya tidak akan bertanya lebih lanjut. Nah adik yang pernah bilang, tahu nggak di sini loh, di daerah itu loh ayah pernah tidur kalau lagi ini kan. Oh iya sampai segitunya, iya gitu. Oh berarti emang benar-benar Kerja keras. kerja untuk keras. anak-anak. Berarti jangan sampai kecewakan lah. Oke. Sebentar lagi kamu jadi dokter. Amin. Teman-temanmu tahu nggak kamu anaknya loper koran? Tahu? Tahu? Nggak malu? Tidak, buat apa? Ya kan dokter terus bapaknya loper koran. Lah itu yang luar biasa. Kalau bapaknya pejabat kan biasa. Nah setelah jadi dokter, ingin melakukan apa dalam hidupmu? Cita-cita yang belum bisa saya realisasikan. Yang pertama, untuk jenjang karir, saya ingin menjadi tenaga pengajar, dosen. Mengembalikan ilmu yang kamu dapatkan atas biaya Ya, negara. berbagi. Berbagi. Kalau cita-cita untuk kedua orang tua, sebenarnya saya ingin berangkat umroh bareng kedua orang tua. Amin. Kita doakan ya. Baik, terima kasih Diar. Sama-sama. Mas Terima Andi. kasih Ibu Rahayu, terima kasih Pak Gatot ya sudah berbagi dengan kami semua di sini. Luar biasa sekali. Dan berikutnya kita akan mendengarkan kisah seorang mahasiswi yang berjuang menyelesaikan kuliahnya, menyelesaikan pendidikannya, walau ayahnya kena stroke, ibunya kena penyakit lupus, dan adiknya kena kanker. Dia harus berjuang untuk menjaga keluarga, sekaligus untuk menyelesaikan kuliahnya. Bagaimana hasilnya? Ikuti terus Ki Candy. Ngajak privat, ngajak di kampus, aku jualan online, jadi penyanyi kafe, macem-macem deh pokoknya. Emang kamu bisa nyanyi? Enggak Pak, tapi kan kepepet.
Perjuangannya untuk mendapatkan pendidikan sungguh luar biasa. Karena di saat-saat dia sedang kuliah, ayahnya, ibunya, adiknya terkena penyakit yang tidak ringan. Tapi bagaimana kegigihan dia untuk mendapatkan pendidikan? Mari kita sambut Vivi Leoni. Vivi, terima kasih sudah hadir. Silakan duduk, Vivi. Vivi, pendidikan terakhirmu apa? Sarjana 1. Sarjana S1. Saya nggak mau tanya umur kalau perempuan. Tapi boleh nggak tahu umurmu berapa sekarang? 23. 23? Oke, S1. Dulu dengar-dengar sekolah di SMK juga. Iya, dulu di SMK. Jurusan apa? Akuntansi. Lalu bagaimana ceritanya anak SMK bisa melanjutkan kuliah? Jadi dulu tuh aku pengen banget kuliah tuh waktu pas SMK. Tapi kayaknya bakal kendala biaya gitu. Terus itu kayak pertolongan dari Tuhan juga. Tiba-tiba tuh aku disuruh mewakili sekolah aku untuk ikut lomba. Lombanya itu di Universitas Bunda Mulia. Lomba Akasia Computerized Accounting Competition gitu. Dan kebetulan bisa menang juara 1, terus dapat beasiswa di Universitas Bunda Mulia 75%. Tunggu, tadi Vivi bilang bahwa tidak terpikirkan untuk melanjutkan sekolah atau kuliah. Iya. Kenapa? Ya karena keadaan keluarga juga pas-pasan gitu. Emang ayah dulu pekerjaannya apa? Ayah itu jualan gas. Jadi jualan gas, tabung-tabung gas untuk bengkel, untuk pabrik, kayak gitu. Kalau ibu? Ibu rumah tangga. Oke, jadi waktu itu tidak terpikirkan untuk melanjutkan sekolah, untuk kuliah gitu nggak ada? Kepengen sih, tapi kayaknya susah gitu. Kepengen tapi tahu bahwa ini nggak mungkin gitu ya? Iya. Sampai kemudian Tuhan dengan caranya membuat kamu bisa kuliah. Iya. Oke, menarik ya. Terus beasiswanya 75%. 25%-nya bagaimana membiayai kuliahmu? 25% itu awalnya masih dibayarin sama papa. Cuman akhirnya papa ada jatuh sakit, akhirnya aku yang bayar sendiri. Dengan cara? Dengan cara sambilan. Waktu itu aku ngajar privat, ngajar di kampus, aku jualan online, aku pernah jadi penyanyi kafe, pernah macem-macem deh pokoknya. Emang kamu bisa nyanyi? Enggak Pak, tapi kan kepepet. Apa aja asal bisa melanjutkan sekolah waktu itu ya, 25%. Jadi papa waktu itu kenapa? Papa kena stroke. Kena stroke, oke. Nah dengan kondisi papa sakit, kemudian mama juga sakit? Iya. Oke, mama kena apa? Lupus. Terus adik juga kena? Iya, penyakit adik yang nggak ringan, apa? Kena kanker leukemia, kanker darah. Kanker gitu. darah, oke. Nah dalam situasi seperti itu bagaimana kamu bisa menghadapi kondisi dan situasi yang tidak mudah tadi itu? Ya gimana ya, abis namanya kalau udah kena keadaan kayak gitu, jadi apa juga aku lakuin. Jadi aku waktu pada saat kuliah itu, waktu istirahat aku siang aku korbanin. Jadi pagi aku kuliah misalnya, terus sepulang kuliah aku kerja lagi, kemudian setelah kerja bisa pulang jam 10 malam itu aku ngerjain tugas, kemudian aku kerjain usaha aku, usaha online gitu. Udah habis itu paling udah selesai jam 3 pagi, jam 5-nya masuk kuliah. Jadi cuma istirahat 2 jam? Iya, pada saat itu sih kayak sibuk banget gitu. Kamu pontang-panting seperti itu, kemudian lulus dengan IPK berapa? 4. Bayangin dalam tekanan waktu, tekanan beban kehidupan, kamu IPK-nya? 4. Kok takut-takut ngomong 4? Nggak enak hati sama aku ya? Aku udah berjuang belajar semalam suntuk 3. Nggak ada gunanya aku dulu ini. Baik, nanti kita akan dengarkan kisah berikutnya bagaimana kamu berjuang ya. Setelah ayah sakit, ibu sakit, adik juga sakit, kemudian kamu tetap gigih mempertahankan
agar kamu tidak drop out. Nah, kita lihat dulu liputan berikut. Total. Iya, Vivi, lepas dari prestasi kelulusanmu ya, S1 dengan IPK summa cum laude, yaitu 4. Tapi katanya kamu juga pernah merasa putus asa ya, ada waktu di mana kamu merasa, Tuhan kenapa berat sekali beban hidupku. Iya, betul? Pernah. Kapan itu? Itu waktu pas mulai bikin skripsi. Karena waktu itu berasa aku benar-benar gak punya waktu. Dan sibuk sekali. Sebentar, Pak. Jadi waktu itu kan harus bikin skripsi. Terus papa itu baru mulai stroke. Sementara Dede kan masih jalan pengobatan. Sempat saya terpikir untuk ya udahlah, saya nggak usah kuliah lagi aja gitu. Saya kerja tambahan gitu. Cuman teman-teman saya, dosen-dosen saya semuanya nguatin saya, ayo Vi, sayang 1 tahun lagi, ayo selesain, sayang kan nilai kamu kan bagus gitu. Akhirnya udah aku paksain. Aku paksain dan ya udah berhasil lulus. Dengan IPK 4 ya. Saya bersyukur terus bahwa sampai hari ini saya sekeluarga masih bisa berkumpul. Untuk hadir di sini aja kan saya nggak pernah menyangka. Semua jalan Tuhan kan. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Candy dan tamunya masih Vivi Leoni. Kalau boleh tahu sekarang kegiatannya apa saja? Kalau sekarang itu aku lagi fokus dengan usaha online aku. Seperti dalam liputan tadi ya? Seperti yang liputan tadi dan yang aku pakai juga. Oh, silakan promo. Jadi apa yang kamu buat persisnya nih? Jadi aku buat kalung, kayak kalung choker gitu, gelang. Gelangnya itu bisa di custom nama, bisa kembaran gitu. Terus sekarang juga aku mulai merambah ke baju, tapi ini masih merintis, baju dan aksesoris kalung-kalung pesta gitu. Dengan IPK 4 kan harusnya mudah untuk mencari pekerjaan. Kenapa kamu memilih untuk jualan di online ini? Iya, karena kesatu keluarga aku itu harus dijaga, jadi aku cari kegiatan yang kalau bisa gak ninggalin rumah. Selain itu, usaha online itu memiliki peluang yang cukup tinggi, jadi penghasilannya juga oke kok, Pak. Oke. Jadi tugasmu tadi ya, jualan, tapi tugasmu sehari-hari di rumah sekarang apa? Jaga keluarga itu jaga apa? Jaga keluarga, jadi kan
papa, mama, dan dedekku itu ke rumah sakitnya itu bergiliran, Pak. Jadi ketika misalnya adik aku sama mamaku ke rumah sakit, papaku di rumah, aku yang harus jaga karena kan papaku lumpuh setengah. Kayak gitu, begitu juga. Jadi bergiliran gitu, Pak, ke rumah sakitnya. Kondisi papa sekarang bagaimana? Papa waktu hari Minggu kemarin sempat drop sampai masuk ICCU. Ini baru keluar 2 hari dari ICCU, baru pindah ke rawat inap biasa. Kalau adik? Adik puji Tuhan udah mulai sehat, cuman ada sedikit masalah di kelenjar tiroidnya. Tapi sekarang adik yang lagi jaga papa. Oh, adik yang jaga papa. Oh iya ya, nggak bisa kesini. Yang kesini? Iya. Karena kalau keluarga aku kalau pergi itu harus digilir, jadi harus ada satu yang tetap stay. Itu makanya aku nggak bisa ambil kegiatan di luar. Oke, tapi sekarang yang dampingin kamu ada mama ya? Iya, ada mama. Oke, mama namanya Farida. Bu Farida, menurut dokter sebenarnya persisnya Anda kena apa sih? Menurut dokter sih diagnosanya lupus. Apakah bisa sembuh atau tidak menurut dokter? Tidak. Jadi seumur hidup belum ditemukan obatnya. Saya kan nyeri di tulang-tulang, di persendian. Ya itu dikasih obat buat pereda nyeri aja, sama ada obat untuk mengendalikan imunnya supaya dia nggak ya nyarang sana sini gitu. Nah, Anda pernah mengatakan bahwa melihat apa yang terjadi pada Vivi ya, sekolahnya dan harus menghadapi kenyataan 3 orang yang dia cintai sakit, dan sakitnya nggak main-main. Anda pernah mengatakan bahwa ini mujizat buat Vivi. Apa pemahaman mujizat tadi? Kalau saya sih yakinnya apa yang Tuhan kasih, maupun itu baik maupun itu tidak baik, ya pasti ada maksud tertentu lah. Mungkin jalan Tuhan saya harus begini, tapi suatu saat pasti saya yakin nggak mungkin Tuhan selamanya kasih percobaan yang terus-menerus. Lalu apa yang membuat Ibu bisa tegar menghadapi situasi dan kondisi seperti ini? Apa yang menguatkan hati Ibu? Saya sih orangnya pasrah aja. Apa yang dikasih saya terima. Semampu saya, sebisa saya. Saya bersyukur terus bahwa sampai hari ini saya sekeluarga masih bisa berkumpul. Untuk hadir di sini aja kan saya nggak pernah menyangka. Semua jalan Tuhan kan. Kalau Tuhan sudah berkehendak, nggak ada yang bisa menghalangi apapun. Itu aja keyakinan saya. Itu yang menguatkan ya. Ya. Harapan Ibu? Harapan, ya semoga anak-anak saya bisa sukses, bisa sehat terus, seperti orang-orang lain. Mudah-mudahan aja. Amin. Kita doakan ya. Nah, Vivi, mungkin yang membatasi adalah kondisi dan situasi keluarga ya. Iya. Sehingga mau kerja, Vivi tidak bisa punya keinginan untuk bekerja di sebuah perusahaan karena situasinya tidak memungkinkan. Kalau kuliah, pernah nggak terbayangkan melanjutkan kuliah? Pernah sih, tapi kasusnya sama seperti pekerjaan juga. Karena keluarga saya nggak bisa ditinggal dan saya punya tanggung jawab yang cukup penting gitu untuk menafkahi keluarga. Tapi kalau suatu hari dimungkinkan, tetap ingin kuliah lagi? Ingin. Ingin ya. Kalau hasil karya Vivi ini dijual berapa ini satunya? Belasan ribu sih biasanya. Oke. Kalung ini. Ini ada gelang. Baik, supaya penonton bahagia, maka siapa yang di tempat duduknya ada pita warna merah, maka dia akan mendapatkan gelang karya Vivi.
kalau ada yang mendapatkan pita hijau, dia akan mendapatkan kalung. Ada 100 gelang dan 100 kalung. Mudah-mudahan Anda yang beruntung ya. Sudah dapat? Baik. Sebelum saya tutup, saya mengundang Puji dan Diar untuk naik ke atas panggung kembali. Baik. Jadi di ujung acara ini, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya dari Superindo ingin memberikan apresiasi terhadap perjuangan anak-anak muda ini untuk mencapai pendidikan setinggi-tingginya dengan situasi dan kondisi yang tidak mudah. Tapi faktanya mereka bisa berprestasi, rata-rata summa cum laude ya, nilainya 444. Luar biasa. Untuk itu Pak Wirawan, silakan naik ke atas panggung untuk menyerahkan langsung apresiasi dari Superindo. Karena Superindo bersama Kick Andy Foundation sudah melakukan kerjasama cukup panjang ya? Ya. 6 tahun atau 7 tahun bahkan? Ya, 6-7 tahun. Baik, untuk dunia pendidikan. Nah, apa yang ingin Anda sampaikan? Superindo bersama Yayasan Kick Andy Foundation, lalu bersama seluruh pelanggan, itu mengumpulkan dana untuk bisa memberikan sumbangan atau partisipasi membantu mereka yang perlu kita bantu, terutama mereka yang berkekurangan. Jadi dengan berbelanja di Superindo, program kita Cerdaskan Anak Bangsa, kita ikut menyumbang sebagian kepada mereka yang memang kita harus bantu. Silakan langsung diserahkan Pak Wirawan. Ya, ini adalah sebagian dari dana-dana yang kita kumpulkan dan semoga dapat membantu Mas Puji. Amin. Baik, masing-masing mendapatkan senilai 10 juta rupiah dari pelanggan Superindo. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Wirawan, bisa kembali ke tempat. Dan karena ini sudah S2, peluang S2 harus kita berikan juga untuk Vivi. Lepas dari situasi dan kondisi, mudah-mudahan satu waktu kelak, kalau Vivi punya waktu dan situasi lebih baik, bisa melanjutkan kuliah ke S2. Karena di sini ada teman saya dari Eka Cipta Foundation yang ingin memberikan kesempatan untuk Vivi sekolah lagi melanjutkan ke S2. Ya. Kali ini Eka Cipta Foundation diwakili oleh Ibu Rika Sumantri. Silakan Ibu Rika. Baik, Bu Rika, jelaskan dulu Eka Cipta Foundation, apa konteksnya, apa kaitannya dengan beasiswa? Eka Cipta Foundation adalah yayasan nirlaba milik Sinarmas. Kegiatan kita itu memang fokus di pendidikan. Salah satunya kita adalah memberikan beasiswa. Nah, beasiswa yang sudah kita berikan, Eka Cipta Foundation itu berdiri tahun 2006 dan sampai sekarang kita sudah memberikan beasiswa ke lebih dari 2.800 siswa atau mahasiswa. Untuk jenjang apa saja? Untuk jenjangnya dari S1, S2, dan S3, Pak. Kami melihat dari Eka Cipta Foundation bahwa perjuangan Vivi ini luar biasa ya. Bukan berarti mas-masnya enggak, tapi karena memang dengan kondisi keluarga yang sangat-sangat cukup berat lah ya. Karena kondisi keluarga banyak orang tua sakit, adiknya juga sakit, tapi Vivi berhasil menuntaskan kuliahnya dengan prestasi yang sangat luar biasa. Kita anggap dengan IPK 4 ya, sangat memuaskan. Dan dengan usia yang sangat muda juga sudah mulai tumbuh jiwa wira swastanya. Nah, ini yang kami lihat sebagai suatu prestasi yang luar biasa, sehingga dari Eka Cipta Foundation memberikan apresiasi berupa pemberian beasiswa S2 untuk Vivi. Jadi Vivi tinggal memilih sekolah yang memang nanti sesuai dengan latar belakang pendidikan di Indonesia. Jadi nanti tinggal berkoordinasi dengan kami akan menanggung beasiswanya 100%. Baik, silakan diserahkan. Maaf, mungkin dari sebelah situ saja, biar nggak menghalangi. Jadi peluang kalau Vivi berpikir satu hari nanti ingin melanjutkan, maka sudah ada beasiswa yang disediakan oleh
Eka Cipta Foundation. Terima kasih Bu Rika, silakan kembali. Ya. Kita doakan 3 anak muda ini akan mampu mewujudkan mimpi mereka masing-masing, sukses dalam kehidupannya, untuk memberikan contoh dan keteladanan bagi siapapun juga bahwa keterbatasan tidak menghalangi seseorang untuk menggapai mimpinya. Ya. Dan seperti biasa di akhir acara ini saya akan membagikan buku yang bagus ini untuk semua penonton yang ada di studio. Apakah semua sudah menerima buku ini? Apakah semua bahagia? Saya kurang melihat kebahagiaan itu. Apakah semua bahagia? Baik, kebahagiaan yang sama ingin saya bagikan juga bagi Anda yang menonton acara ini di rumah. Anda bisa mendapatkan buku ini melalui kuis di Twitter Kick Andy Show atau melalui website kickandy.com. Ada 100 buku yang kami bagikan. Dan bagi Anda yang tadi kebetulan terlewatkan untuk menonton acara ini dari awal, Anda bisa menontonnya kembali di metrotvnews.com. Akhir kata, semoga kisah-kisah anak muda ini bisa memberikan semangat bagi kita semua, apapun pekerjaan kita, apapun tingkat ekonomi kita, dan apapun situasi dan kondisi kita. Sampai jumpa. Thank you ya. Sukses selalu ya. Sukses. Ya. Metro TV, knowledge to elevate.